Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Ada informasi ini dari Andy Mitten ya, terkait dengan rencana pergerakan Manchester United di bursa transfer. Ini sumbernya kalau tidak salah dari salah satu podcast ya, yang ada Andy Mitten ya, bersama dengan jurnalis lain dari The Athletic, yang menyebutkan kalau, atau dia berpendapat ya, kalau Manchester United ini akan bergerak untuk mendatangkan 2 center midfielder atau 2 pemain tengah, kemungkinan di musim panas. Yang menarik, ada satu nama yang disebutkan, yaitu adalah Elliot Anderson, adalah satu dari nama ya yang saat ini memiliki posisi bagus di Manchester United. Artinya memang dipertimbangkan untuk direkrut oleh Manchester United, atau setidaknya masuk ke mungkin daftar buruan gitu ya, pemain yang diincar oleh Manchester United. Ini kabar yang menarik menurut gua. Bagaimana kita berbicara terkait dengan lini tengah, ini merupakan lini yang memang Manchester United ingin perkuat, dan menurut gua memang harus diperkuat begitu ya di bursa transfer. Mungkin bahkan sebenarnya kalau bisa dimulai dari musim dingin ini, kenapa tidak? Dan ada beberapa kualifikasi pemain yang masuk gitu di Manchester United, ditetapkan oleh Manchester United, misalnya dari sisi usia, lalu juga dari sisi menurut gua ya pengalaman di Premier League, itu juga merupakan hal yang penting menurut gua, supaya Manchester United ini mendapatkan pemain yang bisa memberikan efek secara maksimal. Kita melihat pemain yang ada saat ini, ada Cunha, ada Mbeumo, pemain yang memang memiliki pengalaman di Premier League, di Liga Inggris, dan memiliki atau akhirnya memberikan kontribusi menurut gua yang positif dalam jangka waktu yang tidak panjang gitu ya, bahkan langsung bisa nyetel. Oleh karena itulah pemain seperti Elliot Anderson ini tentu saja menjadi nama yang menarik. Penampilan bersama dengan Nottingham Forest, terutama ketika Nottingham Forest menghadapi Manchester United, gua nilai dia merupakan salah satu pemain yang menonjol di kubu tuan rumah pada saat itu ya, khusus di lini tengah. Walaupun tentu saja sistem yang dimainkan ini tidak sama dengan Manchester United, tapi terlihat memang kapasitasnya sangat bagus. Gua sudah bikin videonya terkait dengan Elliot Anderson. Gua bandingkan dengan Bruno Fernandes dan juga Casemiro yang menempati lini tengah Manchester United. Ada plus, ada minus, dan banyak sisi plus dari Bruno Fernandes dan juga Casemiro. Gua nilai karena lebih banyak mungkin karena pengalaman juga ya sebagai pemain, di samping juga beda karakter, mungkin visi bermain tentu saja. Tapi Elliot Anderson jelas memiliki potensi yang besar. Nah, Elliot Anderson saat ini dikatakan oleh Andy Mitten memiliki posisi yang bagus nih untuk direkrut Manchester United. Artinya pertama, kabar ini datang dari Andy Mitten, seorang jurnalis yang tentu saja memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Dia memiliki kedekatan yang sangat erat sekali lah dengan Manchester United. Dia bukan hanya fans Manchester United, tapi juga dengan klub ini dia sangat dekat gitu ya. Sehingga informasi yang didapatkan menurut gua klasifikasinya termasuk A1, katakanlah seperti itu. Dan Andy Mitten mengatakan kalau Elliot Anderson ini saat ini memiliki posisi yang sangat bagus, sehingga menurut gua ada kemungkinan ya pemain ini akhirnya akan dikejar oleh Manchester United. Apakah di musim panas ataukah bahkan dimulai dari musim dingin? Ini yang menarik, bahwa saat ini kalau melihat di kontrak ya dengan Nottingham Forest, dia ini bergabung di tahun 2024, artinya baru 1 musim. Kontraknya 5 musim sampai dengan 2029. Sebelumnya dia memperkuat Newcastle United, ditransfer
ke Nottingham Forest dengan angka 41 juta euro. Bayangkan dia ditransfer dengan angka 41 juta euro. Saat ini valuasinya di angka 45 juta euro nih versi Transfermarkt. Artinya apa? Ada peningkatan walaupun sedikit, dan tentu saja Nottingham Forest akan meminta angka lebih tinggi daripada 45 juta euro. Bisa jadi 70, bahkan ada beberapa informasi yang mengatakan mungkin akan sampai menyentuh 100. Nah, apakah Manchester United kalau angkanya setinggi itu terus bergerak atau seperti apa? Ini yang menarik menurut gue, karena apalagi kalau kita tadi berbicara ya, atau gue tadi sebutkan apakah akan didatangkan musim panas ataupun musim dingin. Kalau musim dingin jelas menurut gue angkanya akan tinggi sekali. Nottingham Forest tidak memiliki waktu untuk mencari pengganti dari Elliot Anderson. Mereka ingin memiliki pemasukan juga yang bagus ya, profit untuk digerakkan lagi di bursa transfer untuk mendatangkan pengganti dari Elliot Anderson ataupun juga sebagai pemasukan klub. Dan kalau gua nilai di musim dingin dengan sempitnya keadaan dan juga situasi, Nottingham Forest akan meminta angka gila-gilaan. Sebaliknya kalau nanti di musim panas, bukan berarti juga angka dari Elliot Anderson akan jatuh ataupun lebih rendah. Kenapa? Ya, pesaing dari Manchester United pasti akan muncul, pasti akan hadir, dan bukan tidak mungkin ini akan menjadi perang harga. Nah, Manchester United sendiri menurut gue tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Manchester United punya pengalaman ya di musim panas kemarin, bagaimana mereka bisa meyakinkan pemain-pemain yang diincar juga oleh klub lain dengan harga yang juga mungkin lebih tinggi, tapi Manchester United memiliki keunggulan personal. Artinya mereka melakukan pendekatan secara langsung ke pemain, dan pemain setuju untuk bergabung di Manchester United. Kali ini bukan hanya pemain bermain di mana gitu, tapi dia juga harus tahu proyeknya seperti apa, rencana klub dengan pemain itu seperti apa. Ini penting Sobat Football United. Jadi tidak hanya didatangkan, dimainkan kayak kita main game gitu sih, enggak. Ya semacam kayak akan diberikan dalam tanda kutip ya, semacam kayak proposal. Rencananya akan apa, posisinya akan di mana, klub ini ambisinya apa, visinya seperti apa, sehingga pemain tersebut merasa nyaman, cocok atau tidak. Nah, kalau itu sudah terjadi, selanjutnya menurut gue akan lebih dalam tanda kutip lebih mudah ya. Dan Manchester United sekali lagi punya pengalaman yang bagus melihat apa yang dilakukan di musim panas kemarin, sehingga menurut gue kalau mereka ingin mendatangkan di musim panas pun kenapa tidak gitu ya. Harga sendiri menurut gue sih ya, minimal mungkin akan 80 juta euro sih. Ini bukan pemain yang murah, pemain yang apalagi kalau dia memiliki kiprah yang bagus musim ini bersama dengan Nottingham Forest. Dia juga masih berusia muda, 23 tahun. Dia pemain Inggris, punya pengalaman di Premier League. Menurut gue ideal ya kalau dilihat dari sisi atau poin-poin yang tadi gue katakan. Ini akan menjadi pilihan yang menarik bagi Manchester United tentu saja. Dan juga fakta lain yang diungkapkan oleh Andy Mitten, kalau dia bukan jadi satu-satunya pemain yang akan atau berusaha didatangkan oleh Manchester United. Andy Mitten mengatakan ada kemungkinan besar 2 pemain ya, pemain tengah khususnya, akan dihadirkan di Manchester United. Ya ini berarti menurut gua Manchester United akan bergerak secara aktif sekali, dan bukan tidak mungkin aktivitas ini akan dimulai di musim dingin gitu ya. Melakukan pendekatan paling tidak secara personal ke pemain-pemain yang diincar. Elliot Anderson mungkin salah satunya. Salah satu lagi, ada banyak opsi, ada banyak nama tentu saja di daftar ya. Bisa Baleba mungkin, atau Adam Wharton, atau pemain lain juga, Yulman misalnya, atau pemain-pemain lain. Gue tidak ingin bahas terlalu spesifik nama mana yang cocok dan bla bla bla. Enggak, gue sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi gue ingin mengartikan bahwa didatangkannya 2 pemain tengah musim panas nanti, ini berarti akan ada perombakan juga di lini tengah Manchester United. Kalau kita berbicara terkait dengan perombakan ya, Casemiro menurut gue akan selesai di Manchester United. Lalu siapa lagi? Menurut gue secara ringan amatiran, ini berarti salah satu nama dari Ugarte atau Kobbie Mainoo bisa punya peluang besar akan selesai di Manchester United. Gue bisa jadi salah, tapi gue melihatnya ada kemungkinan ke arah sana. Bagaimana dengan Bruno Fernandes? I don't think so. Bruno Fernandes bahkan menurut gue akan mendapatkan kontrak baru di Manchester United. Sosoknya sangat vital, sangat penting sekali bagi klub dan juga bagi Ruben Amorim.
Dan suara-suara sumbang menurut gue yang mengatakan Manchester United tidak akan kemana-mana dengan Bruno dan bla bla bla. Ya Manchester United tanpa Bruno bisa jadi degradasi musim lalu. Faktanya seperti itu. Dan itu sudah banyak juga diungkapkan oleh banyak pundit dan juga banyak media ya. Intinya memang data itu tidak bisa bohong. Bagaimana pengaruh dari Bruno Fernandes kepada Manchester United ini masih sangat besar banget. Justru yang gue pertanyakan adalah, oke, kalau Bruno dilepas lalu apa? Lalu siapa? Bisa tidak ada fungsi di dalam di lapangan ya, atau di atas lapangan dan juga di luar lapangan yang bisa lebih baik daripada Bruno Fernandes? Di situ tantangannya. Gue pikir tidak banyak ya opsi-opsinya. Apalagi kita berbicara terkait dengan pemain muda. I don't think so. Gue tidak berpikir itu bisa terjadi. Intinya Bruno Fernandes masih sangat penting sekali, dan oleh karena itulah gue berpikir nama lainnya adalah ya mungkin Kobbie Mainoo ataupun Ugarte. Itu pun juga bisa jadi mereka tetap akan stay di Manchester United, bisa jadi. Kalau melihat misalnya keadaan Manchester United yang mudah-mudahan musim depan tampil di kompetisi Eropa, butuh kedalaman skuad, butuh kualitas juga yang bisa terus terjaga ya menurut gue. Dan di sisi lain juga, kalau klub melakukan perombakan terlalu besar, sering sekali dari sisi fans ini hal yang menyenangkan. Dianggap wah banyak yang lepas, banyak yang baru masuk nih, lalu ekspektasinya wah tinggi-tinggian ya kan. Padahal kenyataannya justru semakin banyak perombakan itu terjadi, ini menempatkan klub dalam situasi yang terancam menurut gue. Kita lihat musim ini ada sebuah klub yang melakukan perombakan cukup besar sehingga ada keadaan ya, situasi yang agak drastis dibanding dengan musim lalu. Dan ini juga sering gue amati di klub-klub. Ada juga yang berhasil, yes. Tapi kalau dilihat dari klub yang lebih berhasil, bisa dilihat juga bagaimana background klub tersebut. Biasanya klub yang lebih solid, klub yang lebih stabil. Dan ini juga menurut gue menjadi ujian ya dalam tanda kutip bagi Manchester United ketika mereka ingin melakukan perombakan yang ya katakanlah cukup besar juga di satu lini tengah, katakanlah seperti itu. Apakah ini bisa sesuai gitu ya, bisa memberikan kualitas yang diharapkan? Gue secara ringan amatiran menilai saat ini sebenarnya skuad Manchester United belum ideal kalau kita berbicara terkait dengan profil lini tengah ya, karena konsep bermainnya ini kan berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Ada pemain misalnya yang bisa tampil bagus di posisi tengah ketika dimodifikasi, Bruno Fernandes misalnya. Lalu perlahan tapi pasti seorang Casemiro. Tapi bagaimana dengan Ugarte? Bagaimana dengan Mainoo? Ketika mereka tidak tampil maksimal kan tidak bisa langsung divonis oke mereka dijual saja. Wah, kalau mindsetnya seperti itu, pemain akan lebih banyak keluar masuk. Tapi bagaimana situasi project selanjutnya? Apakah memang dia bisa ditarik gitu ya, atau dinaikkan lagi kapasitasnya? Ketika memang sudah mentok tidak bisa baru dilepas. Itu juga termasuk tentu saja karakter dan juga mental dari pemain lini tengah Manchester United. Tapi menarik sekali lagi informasi dari Andy Mitten ini, Elliot Anderson masuk ke daftar yang cukup tinggi di incaran Manchester United, dan Manchester United ada peluang besar untuk mendatangkan 2 pemain tengah di musim panas, paling tidak di musim panas tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.